Halo sahabat Genaci, ketemu lagi sama Kak Narita di sini di channel YouTube kesayangan kita, Ayo Cerdas Indonesia. Nah, apa kabar sahabat Genaci di rumah? Di penghujung tahun yang sangat spesial ini ya, kita sudah sampai di bulan Desember loh, tahun 2022. Kurang beberapa hari lagi kita sudah menginjak tahun yang baru, yaitu 2023. Nah, sahabat Genaci, di bulan Desember ini Kak Narita mau kasih materi yang spesial juga, yang berkesinambungan gitu ya, yang berhubungan dengan tahun baru. Tapi sebelum itu, untuk sahabat Genaci di rumah dan teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa nyalain loncengnya ya. Jadi kalau ada video-video baru dan terupdate dari Ayo Cerdas Indonesia, sahabat Genaci bisa langsung tonton dan like juga, komen di setiap videonya. Oke sahabat Genaci, nah karena kita sudah di penghujung tahun ya, di bulan Desember 2022, yang mana kita akan semakin dekat dengan tahun baru, yaitu 1 Januari 2023. Nah biasanya kalau tahun baru itu identik dengan kita kumpul keluarga, bakar jagung, kemudian main sama temen gitu ya. Intinya berkumpul bersama orang-orang tersayang untuk menghabiskan tahun baru dan melihat pergantian tahun gitu. Nah biasanya di malam pergantian tahun itu kan ada yang namanya kembang api. Nah, kembang api, kemudian ada lighting gitu ya, atau biasanya juga ada trompet dan lain sebagainya. Hari ini Kak Narita akan bahas mengenai kembang api. Gimana sih cara kerja kembang api? Kenapa dia bisa sampai secantik itu di langit ketika malam hari? Nah, di sini Kak Narita akan membahas secara detail mulai dari bahan-bahan pembuatan kembang api dan cara kembang api bisa sampai memancarkan warna-warna yang cantik di langit. Oke, sahabat Genaci, pertama kita harus tahu dulu kembang api itu berisi apa saja atau apa saja kandungan yang ada di dalam kembang api. Kembang api sendiri dibuat dari beberapa komponen utama, yaitu seperti bahan peledak, kemudian garam logam sebagai pewarnanya, lalu juga ada bahan bakar penyalaan dan juga zat pengoksidasi. Nah, itu adalah komponen-komponen utama yang ada di dalam kembang api. Nah, di sini perlu diketahui ya sahabat Genaci bahwa bahan peledak yang digunakan untuk kembang api adalah bahan peledak yang bersifat low explosive atau yang memiliki daya ledak yang rendah, jadi tidak terlalu berbahaya ya. Sebenarnya juga berbahaya ya jika kita terlalu dekat gitu ya, atau terlalu besar ledakannya itu juga berbahaya untuk kita, tapi ini sudah termasuk yang paling rendah ledakannya. Nah biasanya bahan peledak yang dipakai untuk membuat kembang api adalah bubuk mesiu atau bubuk hitam sahabat Genaci. Ini yang insya Allah aman ya untuk digunakan di dalam pembuatan kembang api. Nah, bubuk mesiu ini sendiri terdiri dari 75% kalium nitrat, kemudian ada juga 15% arang atau gula, dan 10%-nya belerang. Nah, itu adalah kandungan yang ada di dalam bubuk mesiu ini tadi sebagai komponen utama untuk kembang apinya nantinya. Nah, terus Kak Narita, kenapa bisa berwarna-warni di langit gitu ya? Padahal ada bubuk hitam, kemudian ada karbon dan lain sebagainya. Nah, sahabat Genaci, yang bisa menjadikan cahaya-cahaya yang bagus dan warna-warni di langit untuk kembang api itu sendiri adalah ada komponen-komponen lain, yaitu sebagai zat pewarnanya yang biasa disebut dengan garam logam. Nah, garam logam ini yang berfungsi untuk menciptakan warna-warna cantik dan indah di kembang api. Apa aja isinya? Mari kita lihat. Yang pertama, untuk menghasilkan warna merahnya, kita butuh strontium dan litium. Nah, ini berfungsi untuk penghasil warna merah di kembang api. Kemudian ada juga natrium untuk menghasilkan warna kuning. Selanjutnya juga ada barium untuk menghasilkan warna hijau dan tembaga untuk menghasilkan warna biru.
Nah, jadi warna-warna tadi merah, kuning, hijau, biru itu bisa terbentuk dari beberapa jenis garam logam yang tadi Kak Narita sebutkan, sahabat Genaci. Selanjutnya, kalau kita udah tahu ya komponen utama dan warna-warnanya, sekarang kembang api pun juga membutuhkan senyawa pengikat seperti dextrin. Dextrin ini berfungsi sebagai bahan bakar setelah penyalaan kembang apinya sendiri, sahabat Genaci. Serta terdapat zat pengoksidasi yang digunakan untuk menghasilkan oksigen yang dibutuhkan untuk membakar campurannya. Contohnya nitrat, klorat, atau perklorat. Semua bahan-bahan di atas disusun dalam aerial cell, yang mana aerial cell ini berbentuk tabung yang ada di dalam kembang api itu sendiri, yang kemudian dilapisi dengan selongsong kertas. Jadi selongsong kertasnya itu berlubang, sahabat Genaci, kemudian diberikan sumbu di salah satu ujungnya seperti yang biasa kita lihat di kembang api yang besar itu ya. Nah, itu susunan dari zat-zat yang ada di dalam kembang api. Nah, sekarang cara kerja kembang api. Oke, yang pertama yang pasti dibakar. Kita siapkan korek, kemudian kita bakar sumbunya. Ketika sumbunya terbakar, perlahan akan naik, ya kan? Ketika sumbunya terbakar, bubuk mesiu yang ada di aerial cell itu juga perlahan akan ikut terbakar, sahabat Genaci. Sehingga terjadi reaksi berkecepatan tinggi yang mana diikuti oleh gas-gas yang menghasilkan efek panas serta tekanan yang tinggi, sahabat Genaci. Nah, hal ini yang membuat kembang api bisa meledak jauh di atas langit dan memancarkan cahaya berwarna-warni dari zat-zat yang terkandung di dalamnya. Nah, sahabat Genaci, sekarang kita sudah tahu ya bahwa kembang api yang indah itu yang biasa kita lihat di langit-langit, baik saat acara perayaan tahun baru dan acara-acara lainnya, ternyata mengandung banyak zat juga ya di dalamnya, baik zat komponen utamanya, kemudian zat-zat yang bisa memancarkan cahaya dan warna-warnanya. Sekarang kita sudah tahu apa yang ada di dalam kembang api itu sendiri. Baik, sahabat Genaci, nah sudah bertambah lagi ilmu kita ya tentang kembang api gitu ya. Jadi besok ketika kita tahun baruan, kita melihat kembang api, kita sudah tahu ilmunya. Oke, nah itu dulu video yang dapat kita sampaikan di hari ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih, bye bye.